seperti apa oknum-oknum? Iya, saya ulangi nih. Menurut saya sudah sangat pantas nih, karena beliau sejak saya kenal memang peduli terhadap keautentikan sejarah-sejarah lokal, sejarah-sejarah Wali Songo, sejarah keraton-keraton, baik. Dan beliau dari Pasuruan. Beliau sejarah Pasuruan. Pernah saya dulu bincang-bincang dengan beliau tentang sejarah keraton-keraton Pasuruan, terus beliau juga peduli terhadap sejarah keraton di Madura dan di Jogja. Jadi pantas lah, karena beliau juga sejak saya kenal itu, ketika ada pembelokan sejarah, beliau hero kepahlawanannya, hero kepribadiannya yang jas merah yang punya, beliau muncul. Dan saya jarang orang yang seperti ini, maksudnya muncul berani di layar. Kadang orang itu hanya berbicara dari balik layar kan gitu. Balik layar. Beliau berani menjadi ini berani di depan. Jadi pantas menurut saya. Jadi bukan hanya sebatas teori, tetapi juga beliau aksi berusaha untuk mencerdaskan dan meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan, dan beliau tampil di depan layar. Karena sekarang layar itu harus kita rebut. Karena kalau pembelokan sejarah itu di layar-layar TikTok, di layar-layar YouTube oleh kita dibiarkan, tidak diluruskan, maka ya 5 tahun, 10 tahun lagi, maka generasi-generasi kita itu akan lupa terhadap jati diri. Dan maaf sebelumnya, pembelok sejarah itu sebenarnya yang dibidik itu bukan generasi sekarang, tetapi generasi yang akan datang. Mereka itu bagaikan buaya menurut saya. Karena gini, buaya itu ketika dia sembunyi di depan di genangan air, di depan banyak kelinci, dia terang-terangan bersembunyi, walaupun dilihat oleh kelinci. Karena memang tujuan yang ingin dimakan bukan kelinci yang sedang menonton ketika dia bersembunyi, tetapi kelinci yang baru datang itu. Karena kelinci yang baru datang nanti akan kena itu. Jadi sama, pembelokan sejarah ini memang oleh kita sekarang tidak terasa. Tetapi nanti oleh generasi seterusnya, wah, benar-benar bahaya. Kalau sudah hilang jati dirinya ya sudah. Tidak ada seperti mungkin itu yang panjenengan maksudkan itu sejarah pembelokan NU, bahwa ada seorang Habib yang kakeknya bukan siapa-siapa, terus dimasukkan menjadi salah satu pendiri NU. Iya. Itu 100 tahun lagi kan jadi manuskrip. Jadi bukti sejarah kalau tidak digugat sekarang, kalau nggak diluruskan sekarang. Itu walaupun seumpama memang benar-benar tidak benar, kalau sudah lama jadi konsumsi, itu menjadi sejarah sejarah second, sejarah kedua. Akan diperhitungkan juga sejarah kedua itu, walaupun tidak otentik, karena itu semacam kalau pengobatan alternatif. Sejarah itu bisa dianggap sejarah alternatif. Sejarah alternatif itu bahaya kalau kita biarkan. Sebenarnya tidak ada sejarah pembelokan yang mereka lakukan itu bukan sejarah alternatif sebenarnya, tetapi sengaja dibuat. Akhirnya walaupun seumpama tidak dianggap sejarah yang benar, tetapi oleh para ahli pengkaji sejarah nanti itu dianggap sejarah alternatif. Itu kan diperhitungkan juga, bahaya itu. Ya, banyak sejarah-sejarah yang seperti misalkan Kidung Sunda yang muncul di Bali atas perintah Belanda, menceritakan tentang perang Tuban. Itu kan tujuannya mengadu domba antara etnis Jawa dengan Sunda, yang itu tidak pernah ada di dalam sumber-sumber primer Majapahit. Seperti misalkan Kitab Negara Kertagama. Peristiwa sebesar itu, seheboh itu, setragedi itu, setragis itu tidak ada di dalam kisah sejarah primer Majapahit tentang peristiwa Tuban. Memang sengaja dibuat untuk biar berbenturan, biar terjadi pecah belah di antara sesama putra bangsa Nusantara. Salah satunya seperti itu. Kalau saya lain, sebenarnya yang mengatakan perang Bubat itu tidak ada itu ya penulis Belanda. Itu ditulis pada saat agresi kita. Nah,
sebenarnya perang Bubat itu ada. Di Museum Trawulan itu kan ada peta itu. Oh, ini rumahnya Gajah Mada, terus keraton, terus ada lapangan Bubat itu. Saya pernah datang di situ. Lapangan Bubatnya ada. Iya, dan Tapi tragedinya ada apa tidak? ada. Itu sebenarnya ada. Memang dari pendapat dari raja-raja Nusantara yang mengatakan tragedinya perang Bubat tidak ada. Tetapi dalam fakta sejarah memang sebenarnya ada yang saya pelajari. Karena saya kan belajar sejarah ya. Itu saya terjun langsung bersama dulu itu petugas BPPJ ke lokasinya. Oh, ini ada, ini berarti ada. Terus juga misalnya kalau Keng Angrok ya, itu kan di negara Kertagama, bukan negara tapi ini kitab Pararaton itu tidak ada penulisnya. Tetapi ketika diproseskan dengan prasasti yang ada itu, ya mungkin perang Bubat benar-benar ada, tetapi yang masalah itu kan di pemicu perang itu. Pemicu perang itu yang membuat kita antara orang Jawa dan orang Sunda itu yang akhirnya bermusuhan. Jadi pemicunya itu yang mungkin yang didistorsi. Kalau perangnya mungkin iya, mungkin benar-benar ada kalau perangnya. Tapi pemicunya bahwasanya itu gara-gara sangat Sundaisme banget dan sangat Jawisme banget yang menjadi pemicunya itu yang ada kan gini. Sebenarnya kita bukan berpolemik di situ sekarang. Karena di dalam saya mempercayai dan meyakini apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Adi Agustinyoto yang menyatakan bahwa itu banyak sejarah-sejarah yang dibelokkan, sejarah-sejarah peteng yang kemudian dipelintir untuk mengadu domba sebagai alat agitasi Belanda memecah belah itu sendiri. Semacam itu. Iya, tapi ya monggo lah, namanya sejarah kan banyak versi, begini, banyak itu. Kalau versi itu adalah dongeng. Tapi kalau sejarah ya sejarah. Artinya Mas Agus Nyoto itu sebenarnya bukan sarjana sejarah, tapi PLS. Cuman Mbak Ainun Najib juga begitu, mengatakan ini diputar balikan sejarah. Tapi Belanda itu kan ada dua, ada yang baik dan tidak. Kalau buku sejarah yang diterbitkan oleh misalnya pemerintah Hindia Belanda, misalnya satu kitab Darmo Gandul ya. Darmo Gandul itu menyatakan bahwa yang menyerbu Majapahit Raja Brawijaya V itu adalah Raden Patah. Tetapi dalam prasasti tidak, yang menghancurkan Majapahit itu Girindrawardhana. Ini berarti antara kitab Serat Darmo Gandul dengan bukti ini loh, prasasti itu kan lebih kuat prasasti berarti ini. Nah, saya melihat almarhum ini Agus Nyoto itu kan menganggap semua dirubah oleh Belanda. Tidak, Belanda ada yang baik. Bahkan misalnya ada patung, ada mustakanya Majapahit Dwaguna kan masih ada. Lah kalau di Indonesia malah dijual, belikan keris, terus candi-candi dirusak, batanya untuk bikin rumah dan itu kan gitu. Lebih parah sebenarnya. Tetapi gini, ada orang Jawa yang baik seperti keturunan raja Bupati Mojokerto dulu itu kan mengumpulkan bikin museum. Ini berarti bahwa ada orang Jawa yang baik, ada Belanda yang baik. Misalnya Cecep Blet itu kan sebenarnya tentara kan dia bisa menulis tentang menemukan candi, misalnya Candi Lawang. Nah, data itu dari mana? Dari mereka. Misalnya berapa meter? Ya dari Belanda itu. Juga misalnya Inggris kan menjajah, tapi Raffles kan menemukan itu. Itu berarti bahwa Belanda ada yang baik, ada yang dibelokkan. Jadi tidak semua Belanda itu jelek, tapi kan saya kuliah itu 80% itu
referensinya dari Belanda, karena orang Indonesia belum ada yang menulis apa sejarah, ada Babat. Tapi Babat itu kan ada unsur mistik, misalnya bisa terbang, bisa apa, seperti itu. Jadi kalau yang dikatakan Pramuka tidak ada, kemudian Bung Karno anaknya siapa? Anaknya, ya itu penulisnya Belanda juga. Saya pernah menghadiri kemarin waktu ini waktu hallnya Bung Karno ya. Saya di Blitar di Disbud Paru itu ada seorang namanya Gus dari pondok pesantren yang terkenal di Jombang selain Tebireng, bin Hati, nama dia kayaknya runtut. Oh, ini yang mengatakan bahwa Bung Karno anaknya Raja Solo ya, terus bubar. Ternyata itu yang mengarang ada dari Belanda yang ditulis pada masa agresi itu. Masa begini, ya itu semua. Iya. Dari sumber manapun itu tidak ada masalah. Kan utul ilmu walau iya. katanya di dalam kaidah agama kita kan begitu. Banyak kronik Cina, banyak kronik Campa, prasasti Campa, dan kemudian berita dari Gujarat, dari Persia, dari India, dan dari Arab, bahkan Maroko menulis, Tommy Pire dari Sumatera menulis. Ya. Artinya ketika kita mencoba mengkaji sejarah, maka harus dikaji seluas-luasnya, baik dari itu sumber primer, sumber sekunder, bisa jadi itu dari kitab, dari babat, dari serat, dari prasasti, dari candi, dari relief atau dari peninggalan-peninggalan yang bisa dikomparasi tentang suatu kejadian. Misalkan ketika kita menemukan tembikar atau buci atau kemudian menemukan itu bisa dilihat ini dari Ming, dari yang terakhir itu Qing, ataukah dari Yuan Mongol misalkan. Era-era itu kan memiliki anu sendiri. Nah, terkait mengenai masalah sejarah pembelokan Nusantara, siapa saja bisa melakukan. Babat Tanah Jawi ditulis oleh Demang Brojo, oleh seorang di zaman era Pakubono kedua, yang pada saat itu marwah keraton sangat lemah sekali, sehingga kemudian terjadi reaksi-reaksi yang berakibat pada perjanjian Giyanti, misalkan ketika Pangeran Mangkubumi dan Sambetnowo melakukan koreksi atas kebijakan Keraton Mataram Islam pada zaman. Dan sebenarnya masalah-masalah seperti ini ya kita mengambil suatu kesimpulan dan intisari yang paling komprehensif sesuai dengan semua bukti dan sumber itu. Cuma gini, dalam sejarah itu ada istilah kritik sejarah. Yeah. Jadi ada kritik sejarah, apa yang dikatakan orang itu belum itu. Nah, kalau dinamakan sejarah itu sudah dalam bentuk tertulis dan tidak ada hal-hal yang mistik. Jadi babat itu tidak bisa dikatakan sejarah. Sejarah yang tulis dan bersifat rasional. Itu ada istilahnya. Makanya saya mungkin agak berbeda dengan KRT Fakih Hadiningrat, pemirsa ya. Tidak apa-apa, ini kan membahas sebuah sejarah ya. Ini bisa didengarkan. Jadi dalam sejarah itu ada kritik sejarah. Misalnya ini yang ngomong siapa, tahun berapa, dan di mana, itu harus jeli. Ya misalnya Babat Tanah Jawi itu menyatakan bahwa makamnya Sesti Jenar di pengimamannya Majelis Demak kan, itu sebenarnya tidak dibenarkan kan gitu. Tapi faktanya orang kalau imam di sana para imam tidak posisi di tengah-tengah, tapi di pinggir. Mereka masih ada keyakinan oh ini makamnya dia. Terus misalnya makamnya ada bentuk anjing ya, itu kan ada mistik seperti itu. Tapi ini dalam sebuah sejarah nggak masuk. Orangnya begitu. Tapi tidak apa-apa pemirsa, ini diskusi sejarah dalam podcast Husnufit ini ada perbedaan antara saya dengan KRAT Hadiningrat soal Babat. Kalau saya sebagai saintis, iya,
untuk kebendaan saya lebih sepakat meninjau dari sisi uji karbon. Oh iya. Kalau dari sisi genetik makhluk hidupnya, dari sisi ilmu DNA itu tidak bisa bohong gitu. Oh iya, bagus sekali. Iya, semacam itu. Misalkan ya, wah ini ada semacam manuskrip. Oh iya. Ini tertulis abad ke-11 Masehi di zaman Kediri misalkan. Nah, harus dites, diuji, bener enggak tintanya, kertasnya dan lain-lain. Ya, kalau itu masuk dalam saya cucu Nabi, iya. tes dulu DNA-nya. Bener enggak ini dengan keluarga Nabi yang lain? Masuk dalam mata kuliah kritik. Ya. Jadi tidak sama antara dongeng dengan sejarah. Dan saya berterima kasih ini bisa bertemu dengan Bapak Dr. Muhammad Yarto. Awalnya beliaunya tidak mau untuk saya wawancarai, tapi ternyata komentarnya kayaknya sangat bagus sekali, sangat dalam itu. Tadi komentar tentang soalnya buaya menyelam. Oh, dalam. Bukan kelinci itu, kelinci yang tahu, tapi kelinci yang datang yang berikutnya yang lebih lengah. Pemirsa, ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya bincang-bincang dengan Bapak Dr. Muhammad Yarto, ini dosen dari UNSA. Sekarang saya mau tanya, Ya. panjenengan selaku orang yang S2 sejarah ya, dan Dr. Muhammad Yarto yang ahli tafsir, jelas secara epistemologi, secara tesis, antitesis, sintesis jelas sudah sangat memahami dialektika itu. Bagaimana nasab Ba'al itu? Mohon kesimpulannya. Apakah mereka layak tetap mengaku cucu Nabi atau bagaimana? Ini kan bersifat kan beda dalam metodologi penulisan tafsir dengan penulisan sejarah berbeda. Ya, artinya masing-masing bagaimana? Kalau saya sesuai sudut pandang dan keilmuan. Kalau saya tidak jauh-jauh, sangat sederhana. Kalau saya nyatakan Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi karena dia dibeli oleh Belanda di pasar penjualan manusia. Karena dulu tidak ada tidak ada buruh ya. Tapi mereka membeli jadi orang. Zaman dulu kan pedagang budak kan banyak. Jangan di Yaman, tapi di Jakarta Manggarai itu ada. Nah, dari situ saya tanpa riset ya, tanpa tes DNA ya, gak mungkin kalau keturunan Nabi itu sampai ini dibawa Belanda mungkin, karena keturunan Nabi itu harusnya orangnya tingkat tinggi segi ekonominya juga kuat, enggak mungkin aku kesana. Utusan dari Utsmani, ya. Utusan dari Abbasiyah, jelas duta yang ya seperti itu. Kalau saya bukan kerja jadi jongos, iya. Jadi tidak awalnya tidak pakai baju kan orang-orang dari Indonesia. Kemudian kerja di perkebunan, kemudian setelah dibebaskan Belanda menikah dengan pribumi, aslinya itu begitu. Kan yang datang ke sini kan laki-laki. Kemudian setelah sukses ya, terus ada kapal itu ya, kapal dari ada yang cerobong yang besar. Nah, itu baru mereka menikah dengan orang asli sana. Kan ekonomi sudah kuat. Nah, dari sini akhirnya mereka tidak mau putrinya dinikahkan oleh orang pribumi, karena pribumi itu kan waktu itu kan jadi lawan daripada Belanda, dan para kiai waktu itu sudah tahu bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah karena Dewa Belanda ya hanya pada masa tahun 80-an itu aja setelah Gus Dur merangkul itu. Jadi dari sinilah mereka naik, padahal dulu kan sudah mau diusir oleh Bung. Dan ketika Jenderal Ahmad Yani bertanya kepada kiai-kiai di pesantren Buntut, mengatakan bukan. Ya orang-orang yang sekarang yang masih menyatakan percaya ya karena mereka tidak tahu. Kalau pandangan saya dari tanpa tes DNA itu saya katakan
bukan keturunan. Kalau pendekatan sejarah itu kan berdasarkan tulisan. Metodologinya pertama mengumpulkan data. Oh menurut orang ini, oh ini keturunan Nabi, oh ini tidak, oh ini keturunan Nabi. Ini dikumpulkan. Kemudian di cross check siapa yang bawa dia. Kemudian di sini ada motif apa gitu. Kalau memang pedagang asli tidak mungkin tinggal sini, dia membawa kapal habis itu pergi jauh. Dia ini waktu saya gitu. Kemudian analisa data. Setelah analisa data, oh ini ternyata bukan keturunan Nabi, baru yang terakhir proses penyajian bahwa Mbak Awali bukan keturunan Nabi. Jadi saya menyampaikan ini selaku sarjana sejarah tanpa tes DNA pun saya menyatakan bukan keturunan Rasulullah itu. Kalau Mas Dr. Yado gimana? Kalau saya gini, pakai logika saja, pakai logika. Ada di ujung silsilahnya Balawi itu kan ada Ubaidillah. Ubaidillah itu selama 550 tahun tidak ada orang yang menyebut-nyebut. Kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah nggak ada yang menyebut. Ujung-ujung di tahun di abad ke-10 Hijriah langsung disebut itu ada sebagai anaknya Sayyid Ahmad. Itu kan tidak masuk akal. Kan mereka biasanya dalilnya suhra wal istifad kan. Suhra apa? Kalau memang suhra ya seharusnya ada yang menyebut-nyebut. Selama 500 tahun. Ya masa nggak ada gitu. Jadi kan, itu ya. bukan kurun waktu yang pendek. Iya. Lebih dari setengah milenium. 550 tahun, bayangkan. Iya. Dikatakan ijma. Ijma tidak bisa kan, ada apa yang mengatakan ijma gitu kan. Uang pengarang kitab nasab yang menulis anak-anaknya Sayyid Ahmad itu gak ada yang menyantumkan Ubaidillah. Ijma apa namanya itu? Banyak kitab nasab, kitab sejarah yang berbicara tentang ulama-ulama Yaman, tokoh-tokoh Yaman banyak di kurun waktu abad ke-4 sampai abad ke-9 akhir. Kenapa kok tidak ada cerita tentang Zidiyah? Padahal katanya kutub Al-Imam kan gitu kan ya. Masa tidak ada sejarahnya sama sekali? Mustahil mutlak. Hakim Muqaddam katanya mujtahid mutlak. Kok bisa mujtahid mutlak? Tidak ada di Tabaqatul Fuqaha. Dan tidak ada santri-santrinya yang menukil satupun riwayat tentang ijtihad fikihnya. Yang menukil. Dan juga kok masa ada mujtahid mutlak taklid kepada Imam Syafi'i? Mujtahid mutlak itu haram taklid. Kan gitu kan gitu. Haram taklid. Jadi menurut saya itu syuhra wal istifadah itu tidak cukup syarat. Ijma'nya pun jika dikatakan sahih secara ijma' itu tidak cukup syarat. Apa namanya? Ya itu. Jadi saya lihat itu ya sangat banyak kejanggalan, banyak kejanggalan. Dan apalagi saya tidak bicara tentang akhlak mereka. Karena si A bisa saja walaupun dia alim, wali kutub, kalau memang bukan anaknya si C, tidak mungkin jadi anaknya si C. Anaknya si C walaupun dia bodoh, pendosa, kalau memang bukan anaknya si A, tetap tidak bisa jadi anaknya si A. Kalau memang seumpama ada dari tokoh Ba'alawi yang jadi wali sumama, kan bisa saja kan gitu. Yang jadi wali kutub, ya sah-sah saja, tetapi jangan ngaku dzurriyyah Nabi, kan itu bukan patokan sebagai dzurriyyah. Ya pastinya ya kalau di zaman sekarang ya tes DNA yang paling yang paling yang mengikuti zaman lah. Orang yang mengharamkan tes DNA itu kebacut keterbelakangan. Iya, dia kan abad 21 memakai fikih abad 12. Memang mungkin untuk mengisbat nasab sulit ya, tetapi untuk membatalkan sangat bisa.
Karena untuk mengisbat nasab, kan nasab itu kan terkait dengan pernikahan. Bisa saja si A ini anaknya secara biologis anaknya si B, tapi si B itu ketika menikah dengan si A tidak di luar pernikahan, itu kan bukan nasabnya. Tapi untuk membatalkan nasab sangat bisa. Sangat bisa. Nah, kalau saya gini, saya pernah belajar sejarah dulu itu ada namanya Abdullah atau Abdullah. Abdullah bin Ubay? Enggak, Abdullah. Dalam struktur kan ada apa? Al-Bakir, Al-Ja'far, ada Abdullah. Ini kan anak hasil perkawinan antara keturunan dari Genghis Khan, terus yang menyerbu ini apa? Dinasti Abbasiyah, Hulagu itu keturunannya menikah dengan orang-orang Syiah dari Alawiyin. Khawarizm. Bukan, Hawari kan Mekah di Aisyah. Nah, mereka ini kemudian bergerak acematkan semua. Nah, mereka ini keturunannya jadi ini raja di India, mengalahkan Raja Sindhu. Makanya India waktu itu jadi apa? Kerajaan Islam gitu. Namanya kalau yang terkenal itu ada Shah Jahan itu, ada makam apa itu masuk ke Rasulullah. Ini namanya ajmaskan. Tapi kalau di sini kan ajmaskan kan digandengkan dengan ini siapa? Ba'alawi ini kalau saya kira ya nggak nyambung gitu. Maka kan ada, tapi bukan ta'ali. Ternyata dalam perkembangan ajmaskan kok disambungkan ke India. Saya kayak siapa? Ali Badri menyatakan. Kalau ke India berarti ini adalah keturunan dari ini kerajaan Mongol dengan apa? Mongol dengan Persia nanti menghasilkan Mughal. Mughal itu sebenarnya. Terus kenapa yang disebutkan keturunan yang hebat kan keturunan ini Sayyidina Husain. Ternyata Sayyidina Husain menikahi dengan putri raja ini Persia itu. Jadi mereka keturunan sekarang kan ingin membangun Persia dulu. Jadi ada keterkaitan dengan sejarah masa lampau. Jadi Sayyidina Husain itu ternyata menikah dengan ini putri raja Persia itu. Makanya sekarang kan Husain itu kan lebih tinggi daripada ini apa? Citranya daripada Sayyidina Hasan. Ini dalam apa? Saya ingatkan dalam pengkajian sejarah begitu. Dengan demikian bahwa Ba'alawi itu sering menyangkokkan. Satu, pertama menyangkok Ubaidillah, dua menyangkok Ajmat Khan, tiga menyangkok NU kan itu. Sekarang menyangkut ke kerajaan-kerajaan juga. Kerajaan Mataram, Pakubuwono, Asgaf, Pakubuwono bin Yahya. Yang terbaru keturunan Sepitu. Oh iya, si Batu, Pitu diakui. Iya, yang biasa ngomong cie, sundare gitu. Padahal Sepitu kan tidak punya anak dalam sejarahnya. Kan anaknya kan terbunuh, istrinya kan terbunuh, Sepitu kan terbunuh. Tidak punya anak sebenarnya. Dalam sejarah Sepitu ini. Masalahnya keturunan Pitung harus dites DNA, sama nggak dengan? Iya. Sudah. Iya. Pemirsa yang saya hormati, inilah bincang-bincang sejarah yang kita bincangkan macam-macam ini. Jadi saya bincang-bincang dengan Dr. Ahmad Yardo. Yardo dengan seorang tokoh pejuang pelurusan sejarah itu KRAT Fakih Hadiningrat. Saya habis memberikan penghargaan. Semoga ini menjadi semangat untuk tetap berjuang sampai sejarah Wali Songo terluruskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti dia